Saya nggak mau ngatur orang, Bu. Saya hanya Ya mau udah, kalau gitu ya bertanya. langsung bertanya aja langsung. Pertanyaan pertama. Bisa tunjukkan dalil sama saya bahwa adakah dalil di Quran itu menyatakan sunat? Ada, Bang. Ada dalam Al-Qur'an eksplisit Tunjukkan kata dalilnya, Bu. sunat. Mantap. Bukan kata Milah sunat. itu artinya sunat. Makanya jangan bodoh Itu yang terlalu. ajaran Abraham Ya udah, yang Anda katakan. kata sunat dalam bahasa Bukan Ibrani kata apa? Sunat. Kata sunat dalam bahasa Ibrani apa? Kata sunat apa? Woi, Tunjukkan aja. ini makanya Dari- kau jangan dari Quran bodoh. Anda yang saya minta. Dari Quran Anda yang saya minta. Kata milah itu artinya sunat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ kata milah bahasa Ibrani dengan bahasa Arab serompon, saudara. Tidak Makanya aku ada ngamuk. kata sunat di Al-Quran. Ini kata sunat, woi. Ini kata sunat, ini milah. Tunjukkan Nih. artinya. Ini Artinya tunjukkan. ini milah, mula, sunat. Dia loh nenek. Ajaran. Emang agak gila-gilanya kalian ini loh. Semuanya Telinga- ditunjukkan terjemahan Arab bahasa Indonesianya. Memang kalau seandainya aku tunjukkan semua terjemahan hilang artinya yang lain dalam. aja lah dibahas yang lain. Yesus ke surga Aduh. yang itu gimana maksudnya? Iya, maksudnya siapa yang lihat Yesus ke surga? Kalau nggak ada yang lihat kan, kata orang Kristen kan kalau nggak ada saksi kan dongeng. Makanya kami balikkan. Siapakah yang pernah melihat Yesus tembus ke surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Farouk, Ustadz Dio, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan, dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dur mawel sida uru. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Bang, silakan, Bang. Tema kita di sini adalah tema tentang hal-hal yang penting buat peradaban ya. Pertama adalah orang Kristen ini kan sering sekali, Bang, mengaku-ngaku ajaran kasih gitu kan. Kapan itu terjadi kasih itu? Kayak mana implementasinya? Mungkin bisa lah Bang kasih sama aku data-data gitu. Biar kita ini nggak omon-omon aja gitu loh. Kalau aku ditanya umat Islam rahmatan lil alamin, aku bisa tunjuk by sejarah gitu kan. Kalau di Kristen kayak mana ceritanya? Coba Bang. Atau apalah, terserah lah Abang mau tanya aja pun boleh. Kalau Abang awam, Abang tanya aja sama aku. Boleh saya nanya, Bu? Oh, baiklah kalau gitu. Abang boleh bertanya lah. Kan Abang awam ya, nggak ngerti Bible ya. Di depanku kalau orang Saya awam mengerti. boleh bertanya. Oh, kalau ngerti Saya diskusi mengerti Bang. Bible.
Oke, kalau gitu kita diskusi. Saya pengen bertanya sama Ibu. Oke, bolehlah kalau gitu. Ya, ngerti tapi pengen bertanya. Nanti boleh aku tanya balik ya. Boleh, tapi Oke, selesai pertanyaanku dijawab ya. Ya, gini Bang, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan mau yang bertanya. Kenapa? Ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan yes or no. Jadi tergantung ke saya nanti, bukan Abang yang ngatur saya, tapi saya nanti. Diam pun adalah jawaban, Bang. Itu saya. Jadi Karena boleh saya tidak saya boleh bertanya? tahu. Bertanya boleh, silakan. Tapi nggak ngatur saya. Bertanya boleh, tapi bukan ngatur saya harus kayak mana menjawabnya. Mau saya menjawab sambil pargoy nanti, itu hak saya. Silakan. Saya nggak mau ngatur orang, Bu. Saya hanya mau Yaudah, kalau gitu ya bertanya. langsung bertanya aja langsung. Pertanyaan pertama. Bisa tunjukkan dalil sama saya bahwa adakah dalil di Quran itu menyatakan sunat? Ada Bang, ada dalam Al-Quran eksplisit Tunjukkan kata dalilnya, Bu. sunat. Mantap. Du 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 la 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 la. Al-Baqarah 130. La 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 la. Dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam. Abang, Al-Baqarah 130 Bang, ntar ya. Bu, tunjuk aja dalilnya, Bu. Iya ini Bang, ntar ya. Aku makannya ayam. Oke, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini ya? Tunggu dulu. Ini nih. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Nah, itu dari sunat, Bang. Millah Abraham. Tunjukkanlah, Bu, artinya. Abang ini. Abang nyuruh-nyuruh udah dibacakan. Parah kali nih. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Millah ini. Ini dalil Yang sunat. artinya. Ya, abang ini pun kayak gitu. Abang tanya saya kata sunat, saya kasihkan abang data nih. And who will reject the faith of Abraham? Dan siapa yang menolak ajaran Abraham? Salah satu ajaran Abraham adalah sunat nih. And who will Nggak ada reject? kata sunat di situ, Bu. Ada, ini kata Mila. Abang itu bego soalnya nggak tahu bahasa Itu Ibrani. ajaran, bukan kata Mila sunat. itu artinya sunat. Makanya jangan bodoh Itu yang terlalu. ajaran Abraham Ya udah, yang Anda katakan. kata sunat dalam bahasa Bukan Ibrani kata apa? Sunat. Kata sunat dalam bahasa Ibrani apa? Kata sunat apa? Woi, Tunjukkan aja. ini makanya Dari- kau jangan dari Quran bodoh. Anda yang saya minta. Dari Quran Anda yang saya minta. Kata mila itu artinya sunat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ kata mila bahasa Ibrani dengan bahasa Arab serompon saudara. Tidak Makanya aku ada ngamuk. kata sunat di Al-Quran. Ini kata sunat, woi. Ini kata sunat. Ini mila Tunjukkan nih. artinya. Ini Artinya tunjukkan. ini mila mula Tunjukkan sunat. Di Al-Quran tunjukkan artinya. Aduh, ini kan syariat, ajaran Kau itu. bohong aja kamu. Nggak Aku boleh tanya dulu, gitu. kau bisa nggak bahasa Ibrani? Tunjukkan artinya Ini- dulu, artinya Ini tunjukkan. artinya ajaran. Orang Artinya Islam ajaran. itu banyak taunya baca doang. Waduh, kayak gini lah orang Kristen udah ditunjukkan kalau mila dalam bahasa Ibrani artinya sunat, kau nggak terima, lucu. Artinya ajaran, ajaran agama, ajaran nih. itu bukan Nih. sunat. Loh, sunat itu ajaran, memangnya nggak diajarkan sunat? Orang gila ini ngomong naik ke atas ini. Tunjuk itu artinya. Kata-kata sunat itu mana Ajaran, di faith. artinya? Ajaran, Adakah di ajaran. situ kata sunat? Ada mila, bahasa Ibraninya artinya Mak, sunat. tunjukkan artinya. Tunjukkan Nggak, artinya. ajaran bego, udah gue tunjukin ajaran, itu bego. banyak. Iya, salah satunya sunat. Tidak Nah, dalam ada bahasa di situ Ibrani- sunat. Iya, karena bahasa Ibrani. Karena mila itu artinya adalah sunat. Ini mila. Tunjukkan di Quran. Turunlah kau bengak kau terlalu. Ini sungguh gila yang terlalu kau. Kalau gila jangan berlebihan lah. Gila sedang-sedang aja lah kau gila. Gila berlebihan kau. Muak aku nengoknya. Udah tahu aku lagi ke Bible-Biblean. Aku lagi nggak ke Islam-Islaman ini. Orang dikasih tahu kata mila itu artinya sunat dalam bahasa Ibrani. Ada di Al-Quran. Kata mila. Dalam kaidah Arab, mila itu artinya ajaran. Ajaran Ibrahim salah satunya bersunat. Di Kristen nggak tahu apa-apa karena Tuhannya bahasa Yunani.
Kalian kok maksa? Mila artinya ajaran. Dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Kau tanya mana kata sunat? Kau kan Tuhanmu orang Yahudi, bahasa Ibrani. Dalam kaidah bahasa Ibrani sunat artinya milah. Milah ada di Al-Quran, artinya itu sunat. Hantu balau. Ih, kok bodohnya terlalu sih, Bang Baru. Apa yang dimakan orang ini? Kok bisa bodohnya maksimal kayak gini? Mana tunjukkan kata sunat dalam Al-Quran? Ini Bang, milah. Ya, mana artinya itu? Iya, kalau kami umat Islam memaknai itu artinya ajaran. Buktinya Ibrahim itu diajarkan bersunat. Tapi mana itu sunat? Lah, kan bahasa Ibrani Tuhan kalian arti milah itu sunat, saudara. Kok kayak gitu? Kok bodohnya berlebihan sih? Nggak malu sama ini yang hama peradaban tuh ini loh, merusak generasi kita dengan menolak kaidah ilmu. Ini namanya kaidah ilmu linguistik. Dalam kaidah Arab, milata Abraham dimaknai sebagai ajaran atau syariat. Salah satu syariat kepada Abraham itu bersunat. Jadi kalian kok kayak gitu? Kami bukan dapat dari kitab kalian bahwa Abraham bersunat. Kami dapat dalam hadis kami. Nabi kami yang ngajarin. Nah, kata milah itu dalam Al-Quran lebih luas maknanya. Bukan sekedar bersunat karena tidak sunat saja yang diperintahkan kepada Abraham. Tapi menurut orang Ibrani, milah itu artinya sunat. Kok cocokmologi? Kalian yang blunder depanku. Milah itu bahasa Ibraninya artinya sunat. Al-Quran katakan syariat. Memang sunat adalah syariat. Kalian orang Kristen yang gak bersunat nih ngapain nanya-nanya tentang sunat? Kalian gak bersunat? Apa hak kalian nanya-nanya sunat? Hah? Apa urusan kalian dengan persunatan? Kalian burungnya berkulup kayak risol basi. Apa hak kalian menanya-nanyakan sunat? Kalau kalian Yahudi boleh. Kalian berkulup, kalian tidak bersunat. Apa urusannya kalian dengan persunatan? Nggak ada, nggak malu. Kalau ya kalian yang menyembah orang Yahudi, kami yang harus sibuk meluruskan kalian. Ada-ada ya kelakuan kalian gue tengok. Kalian menyembah orang bersunat, tapi kami yang harus nunjukkan data. Ditunjukkan data pun tolak. Janganlah mentang-mentang kalian penyembah orang bersunat. Kami nggak ada nyembah orang bersunat. Kami menyembah Allah. Dikasih data, ada kata sunat dalam Al-Quran, ada. Nih milah. Kok sunat itu? Ya kata orang Ibrani itu artinya sunat. Brit milah, perjanjian sunat. Kok kau yang tolak? Tuhan kau yang Yahudi. Kau bilang dulu sama orang Yahudi, itu milah itu artinya apa? Sunat katanya. Berarti ada kata sunat di Al-Quran menurut orang Yahudi. Inilah kalau menyembah kepada orang Yahudi. Jadi aneh sifatnya. Ya. Yang Kristen, yang antri, tolong dibawa bilang, saya nggak tahu mana Islam, mana Kristen. Ya, saya di sini penginjil. Ya, saya pemberita kabar baik kepada seluruh makhluk, terkhusus Kristen. Ya. Saya penginjil, saya adalah dosen besarnya orang Kristen. Kenapa? Kebanyakan orang Kristen di hadapan saya goblok. Serius, masa ditunjukkan data dia pula yang tantrum ngamuk? Kenapa kayak gitu kelakuan kalian? Saya minimal saya pakai data kalau bicara. Jangan gobloknya terlalu loh. Siapa yang bilang goblok? Yesus. Tuh, dalam kitab Lukas, Yesus berkata, goblok sekali kalian, katanya. Ya, Yesus mengatakan begitu, bukan aku. Aku cuma ngikutin kata Yesus saja. Kalau kalian tuh goblok, bodoh. Ya, aku bodoh karena Injil. Kayak gitu kata Yesus, kata Paulus ya. Mana nih orang? Aduh, banyak kali Bang Paru yang antri di bawah loh. Kalian nggak bersunat, nanya-nanya sunat di Al-Quran, sementara kami bersunat ngikuti milah Abraham. Goblok namanya itu. Itu namanya goblok yang sungguh-sungguh, gila yang bersungguh-sungguh. Ya, oke. Tolonglah. Jangan buat aku mengikuti Yesus dengan mengatakan kalian goblok. Ya, karena memang kalian tuh umat Yeremia, kata Yesus. Gitu. Ya Rames. Salam, apa kabar? Ya salam. Salam. Ya Rames, Jamet, mau ngomong apa Jamet? Mau membantah, mau meluruskan, mau pargoy? Atau mau parkun? Mau kejang-kejang jangan. Enggak butuh lagi aku kurang kejang-kejang, capek suaraku. Anakku mau keinjili juga itu. Aku juga punya tanggung jawab itu. Ya, bukan kalian aja yang mau keinjili. Anakku lebih penting ku injili ya.
Jangan buang-buang waktu aku. Bagiku waktu adalah ilmu dan pahala, ya. Menginjili orang, mencerdaskan anak bangsa adalah pahala. Jadi waktu bagiku adalah, kalau tidak bertambah ilmu, bertambah pahala, bertambah kasih sayang. Kalau nggak bertambah duit. Ada 4 yang harus bertambah ketika aku sedang berbicara. 1 uang. Bukan, 1 iman. Bertambah keimananku. Ya. Ya. Apa, Dek? Kok, Dek? Terus mau kau dipanggil apa? Om. Ih, penting kali kau. Udahlah, apa yang mau ngapain ke sini lintas? Itu Harus judulnya bertambah. apa? Kita kalau bicara itu harus bertambah uang, bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah kasih sayang. Udahlah ngomong sama orang Kristen tambah goblok, uang berkurang, keluar keringat. Kenapa lagi, Nek? Itu judulnya Enggak itu loh, kenapa Kak. tuh? Kawan-kawanmu Itu loh. keren. Enggak, aku tanya dulu, kenapa kawan-kawanmu banyak kayak gitu? Masa udah ditunjukkan data, ngamuk-ngamuk? Kenapa kayak gitu? Kebanyakan makan babi. Dia itu mencari artinya bahasa Indonesianya yang tadi. Bahasa Indonesianya syariat, ajaran. Kan aku kasih tahu. Agak gila-gilanya kalian tanggung itu. Artinya. Udah aku tunjukkan tadi artinya, ajaran, peka, bengak, tolol, sama aja nih kayak yang tadi nih. Telinga Terjemahan kayak bahasa Indonesianya loh, Nenek. ajaran. Emang agak gila-gilanya kalian ini loh. Semuanya Telinga. ditunjukkan terjemahan Arab bahasa Indonesianya. Memang kalau seandainya aku tunjukkan semua terjemahan, hilang artinya yang dalam. lain aja lah dibahas, yang lain. Yesus ke surga Aduh. yang itu gimana maksudnya? Iya, maksudnya siapa yang lihat Yesus ke surga? Kalau nggak ada yang lihat kan, kata orang Kristen kan, kalau nggak ada saksi kan dongeng. Makanya kami balikkan, siapakah yang pernah melihat Yesus tembus ke surga? Kan begitu. Kan ada yang bilang dari Kristen, Isra Mi'raj dongeng karena nggak ada saksinya. Ya udahlah kalau gitu. Kayak mana susah juga ngomong sama kalian yang nggak ada ilmu kan? Ya udah kalau gitu, jujur-jujuran kita. Yang lihat Yesus ke surga siapa? Kalau nggak ada berarti dongeng lah. Oh, karena itu. Oh iyalah. Jadi begitu kita saudara-saudara. Kenapa Unirifa keras? Karena Unirifa ini pengembala, penginjil jalanan. Memang harus keras. Kalau nggak keras nanti kawan-kawan kita ini nggak ngerti. Karena mereka ditanya berkali-kali, 5 kali lo ku jawab. Artinya syariat ajaran. Mana bahasa Indonesia? Syariat ajaran. Mana bahasa Indonesia? Syariat ajaran. Mana bahasa Indonesia? Baru tolol. Nah, baru gitu aku. Kenapa aku begitu? Karena aku nih manusia biasa sama kayak Yesus, nggak sabaran kami. Yesus pernah berkata gitu kok. Bodoh sekali kalian katanya. Itulah. Ya, jangan kalian pancing aku berdosa. Memang berbicara dengan orang Kristen potensi dosanya lebih besar daripada ngomong sama orang Islam. Karena ngomong dengan orang Kristen nih kita kadang nggak sabaran. Kadang kita marah kita karena orang Kristen banyak yang bahasa Indonesia aja gagal paham, diajarin ngotot, nggak mau terima, habis itu maki-maki pula lagi. Pak, nggak emosi aku bukan ustazah ulama ya. Nanti cepat tua. Oh, nggak apa-apa lah ya, aku nih bukan ustazah, salah kalian. Aku nih apologet ini berperang kerjanya, memerangi kebodohan ya. Cermin kaca. Lintas Sumatera, kalau mau tanya-tanya nanti ya, jangan duduk parkon nggak jelas aja. Di sini kita memfungsikan waktu untuk menambah ilmu, menambah uang, menambah kasih sayang, menambah iman. Kalau nggak bertambah apa yang 4 ini, buang waktu kita. Waktu adalah iman, waktu adalah ilmu, waktu adalah kasih sayang, waktu adalah uang. Bagiku 4 perkara itu waktu. Dedi Oktav, nenek otak separuh. Jangan kau fitnah mamanya Yesus, Dedi Oktav. Perempuan itu dia. Kau bilang perempuan otak separuh ya. Dan lagi pula aku lebih baik dikatakan bahkan nggak punya otak ketimbang aku menyembah orang Yahudi. Serius, lebih baik aku dituduh nggak punya otak ketimbang punya otak tapi Tuhannya orang Yahudi. Ya Dedi Oktav ya. Oke, cermin. Aku nggak apa-apa dikatakan onta daripada dituduh sebagai domba ya. Ngapain aku mau dituduh domba? Coba kalian yang menuduh Tuhan kalian domba, apa hebatnya daripada kalian nuduh kami onta? Lanjut Kak Cermin. Halo. Oke, Kak turun ya. Berat Kak kalau menghadapi aku, berat Kak. Kakak kalau belum siap untuk pindah keyakinan jangan menghadapi aku dulu. Aku bertanya.
Bertanya lah. Dan tadi kan aku memang untuk ditanya di sini. Kalian umat Kristen itu layaknya bertanya. Bertanya aja pun salah. Oh, Sering gitu. kalian bertanya salah. Ya. Ini dengar. Aku kan pengen tahu. Itu kan orang naik haji itu mau ngapain? Naik haji, ya melakukan ritual-ritual haji lah. Iya, yang dilakukan di sana ngapain? Ya banyak lah. Aku belum pernah ke sana. Banyak. Ada sa'i, ada tawaf, ada melempar jumroh, banyak lah. Apa bedanya sama umroh? Ya beda lah. Kalau haji itu dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau umroh itu bisa kapan saja. Ritualnya pun ada perbedaan. Apa ngapain kau mau naik haji, kau nanya-nanya gitu? Kan pengen Ada tahu, tambah Lagi kau wawasan. mana boleh orang nggak bersunat? Ngapain kau tambah wawasan tentang haji? Kau aja tidak bersunat. Enggak gini loh ya. Sama kayak anak Tambah SD wawasan, bertanya. Bentar, boleh. nambah wawasan tuh kayak gini. Kita sadar tahu diuntung lah jadi orang itu. Nih anak SD ya. Anak SD itu harus diberikan apa perbedaan X dan Y, nak? Apa perbedaan angka 1 dan X? Jangan kau masih SD kau bertanya sama aku, ini Riva, jelaskan sama saya teorema Pitagoras. Ku jelaskan teorema Pitagoras nanti. X tambah Y sama dengan X kuadrat misalnya. A tambah B sama dengan C kuadrat misalnya. Kau aja nggak bisa bedakan mana C, mana A, mana kuadrat. Ngapain ku jelasin kau pembelajaran yang tinggi? Lebih baik kita bahas sekarang ini ya. Apakah ajaran Kristen itu diajarkan oleh Tuhannya atau Islam diajarkan oleh Tuhan dan nabinya? Mana yang diajarkan sama tokoh sentral di agama tersebut? Contoh, kau tanya haji, kami diajarkan haji oleh Nabi Muhammad. Al-Quran perintahkan haji, nggak ada masalah. Orang haji pun nggak ada masalah. Orang yang naik haji kok kau yang masalah? Pertanyaanku, kau joget-joget di gereja ngikutin siapa? Misal masalah itu. Kenapa? Yang kedua, kenapa kalian Kristen berdoanya kayak gini? Yesus berdoanya mengadat tangan. Nah, itu masalah itu. Ajaran siapa yang kalian ikuti? Atau siapa yang ngajarin kalian Tuhan itu 3 dalam 1, sementara Yesus katakan Tuhan itu 1? Makanya ini yang harus kita bahas. Ini yang masalah. Yang ngapain kau jauh-jauh bahas haji? Sedangkan tentang Tuhan aja kau belum selesai. Sampai detik ini udah konsili, udah banyak kali konsili, Tuhan aja belum selesai. Ngapain kau membahas masalah orang lain yang belum tentu masalah, tapi kau lupa. Kan pengen tahu, Ya bertanya. ngapa? Apa? Coba aku tanya. Apa gunanya kau tahu ritual haji kemudian? Pengen tahu. Ya gunanya apa untukmu? Emang kita harus berguna kita bertanya itu. Harus berguna lah kalau bertanya. Kalau nggak berguna tanya, ngapain kau nanya? Jadi kalau kita ngapain ibu itu ke pasar gak? Harus berguna sama kita kan enggak Ya harus juga. berguna lah. Ngapain ibu ke pasar? Terus apa gunanya kau tanya-tanya rupanya? Ngapain kau banyak-banyak tanya nggak ada guna kayak gitu? Kan nggak ada gunanya kau buat peradaban. Mana tahu dia ke Enggak pasar. kan kau bukan tanya, nanya ke seandainya aku pasar. jelaskan ritual haji misalnya, oh kalau kita haji itu kita gini-gini, terus manfaatnya buat kau apa? Kan nggak ada. Aku Pengen nggak mau. tahu. Ya kalau kau tahu terus apa lagi setelah itu? Tambah wawasan tapi tadi gimana sih? Ya Tapi apa katanya tambah wawasan haji kau tahu, wawasan joget-joget di gereja kau nggak tahu? Misalnya ada yang lain nanya, aku udah tahu jawaban dari siapa. Nggak Dari ada Rita. orang yang nanya Islam sama kau Kristen. Ada. Nggak tahu kau Kristen kok. Inilah goblok sungguh maksimal ya. Kau Kristen berharap ditanya tentang Islam. Kalau orang Kristen tanya Kristen sama aku wajar karena aku 6 tahun belajar Kristen. Aku Mana bahkan tahu mengerti. gini Uni Ripa, mana tahu orang-orang Muslim Aduh, cerita. mana kan? ada. Turun kayak kau pikir ini orang tua apa? Jangan kayak tadi orang Kristen di sini bawa nenek moyangnya lah yang dibawa. Mana tahu nanti ada orang Islam nanya-nanya Islam sama aku, kau siapa? Sedangkan sama profesor doktor aja orang Islam nggak mau bertanya, apalagi sama kau Kristen. Hah? Ngapain kalian nanya-nanya haji? Kalian berkuluk kok. Haram bagi kalian memasuki Mekah itu.
Ngapain kalian nanya-nanya haji? Mau naik haji kau? Sunat kau dulu, syahadat kau dulu ya. Dan dia aja orang Kristen nih. Giliran ditanya apa ajaran kalian, ngapain kalian di gereja menurut Yesus? Nggak bisa jawab. Nanya-nanya haji pula. Ada-ada aja kalian lucu-lucu. Halo Bu Indri. Halo Bunda Indri. Oke, turun ya. Maaf kepencet tuh nih, maaf. Boleh, maaf. Saya maafkan Kak. Tadinya saya nggak maafkan itu. Tapi saya maafkan. Jangan mentang-mentang kau adalah anak Tuhan lalu kau lihat pantat keledai kau colok karena kau birahi. Nggak boleh di Islam begitu. Kau ini otakmu kalau nggak vagina apa lah ini, kita ilmu bang di sini. Jangan bahas persundalan di sini, jangan bahas perkelaminan bang. Ya, jangan bahas vagina dan penis di komal ini kecuali kita dalam masuk wilayah biologi. Ya, kecuali kita baca Bible, bahas buah pelir yang pecah misalkannya ada dalam kitab apa itu Imamat. Bahas buah jakar besar dalam kitab Yeskiel, bahas payudara yang montok itu ada dalam kitab Kidung Agung. Lagi nggak bahas itu, kita lagi bahas tentang apa manfaat agamamu buat peradaban. Agama saya misalkannya, saya bisa jelaskan. Jangan kau naik-naik bahas mut'ah. Aku bukan orang Syiah yang mut'ah. Kau pikir aku Syiah? Aku Sunni bang. Ya, di Islam aku mempercayai bahwa mut'ah itu diharamkan. Kenapa? Itu konteksnya lagi berperang biar nggak mencoli. Kenapa? Kalau di Kristen mencoli nggak masalah mungkin. Kenapa? Emang nggak ada lagi larangannya gitu loh. Yang ngajarin mut'ah itu Tuhanmu dengan Tuhan Syiah itu Aduh, beda. Orang Syiah itu memang mengklaim Tuhannya Allah, tapi mereka ikuti Imam 12. Kok tahu kau? Kau sama kayak orang Syiah. Orang Syiah ngaku-ngaku Tuhannya Allah tapi menghujat istri Nabi. Kau sama persis kayak orang Syiah, ngaku-ngaku Tuhannya orang Yahudi tapi kau menghujat orang Yahudi. Tuhanmu orang Yahudi. Kupikir kau ingin berdiskusi, ternyata kau cuman bahas mut'ah. Kau pengen mut'ah sana, kau jadi Syiah. Birahi kau lihat muka aku. Kayaknya kau birahi. Udah turun aku takut kau ngocok nanti lihat muka aku nanti. Jangan aku terlalu manis. Jangan, takut aku. Kayaknya ngocok kau lihat aku nanti ya. Jangan kau screenshot fotoku kau tempel di dinding. Ngewek kok sama binimu mukaku yang kebahas. Jangan. Orang-orang Kristen banyak birahi lihat muka aku, memang ditempelinya lah muka aku pakai tete, dipajang-pajangnya. Janganlah, aku tahu aku terlalu manis, tapi jangan jadikan aku bahan percolian. Kotor otak kalian ini, makanya aku bilang jangan baca Bible sering-sering. Iya, takut aku loh. Soalnya kemarin itu lagi live itu ada orang Kristen naik ke atas, ada foto ditampilkannya muka aku telanjang, ada pakai payudara kan. Hah, kataku, kok muka aku yang kalian jadikan percolian? Jangan kayak gitu, kan kalian punya bini. Jelek muka bini kalian. Kalian bersenggama dengan bini kalian, mukaku yang kalian bayangkan. Kenapa nggak ngecrot giliran membayangkan muka bini kalian? Jangan kayak gitu. Aku tahu wajahku ini manis, nggak ada debat. Memang aku akui orang Islam itu menarik. Orang Islam itu kenapa menarik? Karena kami berhijab. Penasaran kalian lihat rambut kami kan? Jadi kalian buatlah kami kayak gitu. Kenapa? Muncrat kalian kalau lihat mukaku, membayangkan wajahku langsung muncrat. Naik bahas mut'ah kalian. Kenapa yang dibahas selangkangan terus sama orang Kristen nih ya? Heran aku. Kita lagi bahas peradaban, ilmu. Kita bahas tentang sejarah, antropologis, psikologis. Tiba-tiba naik. Kenapa itu mut'ah? Apa itu? Gak cukup-cukup kalian. Inilah kayak gini. Kalian janganlah kayak gitu, tolonglah ya. Ini tempat kita mengedukasi publik, bukan mencabul-cabul di sini. Di sini tempat kita boleh kita bahas buah pelir kalau kita baca buku Imamat. Boleh kita bahas buah dada yang montok, yang dijamah, yang diraba-raba. Nanti kalau kita bahas cerita tentang Yeskiel, tentang Ohola Ohliba. Boleh kita bahas kelamin yang sebesar jakar punya keledai yang seperti punya kuda. Nanti kalau kita bahas ayat Yeskiel. Nanti itu temanya beda ya. Boleh kita bahas tentang birahi-birahian dalam Amsal 7:18. Tuhan kawin boleh kita bahas, tapi janganlah sekarang. Aku lagi nggak selera bahas lendir. Ngapain? Aku lagi birahi membahas tentang peradaban, lagi bergairah membahas tentang ilmu pengetahuan, bukan membahas tentang lendir. Janganlah bahas lendir di depanku sekarang loh. Lagi pagi ini, siang ini, woi. Nggak puas-puas kalian membahas tentang selangkangan loh. Nanti kalau ku ajarkan dalam Islam kami ada aturan perselangkangan, kalian bilang kami bahas selangkangan aja. Naik-naik ke komal bahas mut'ah kau bang. Janganlah mentang-mentang mukaku manis kau kayak gitu. Aku tahu wajahku manis, tapi jangan dijadikan percolian, nggak boleh.
Ya, nggak boleh. Aku udah ada yang punya, bang. Udah ada yang punya aku. Ya, muka aku dijadikannya bahan percolian, nggak boleh, bahaya. Angkat. Aneh. Halo Bang Paru, masih ada suaraku Bang Paru? Oke, assalamualaikum Uni. Alhamdulillah Bang Faru baru selesai Jumatan ini. Gak ada apanya mukanya Laki-laki Uni. Kristen. Dia bahas muta-muta di sini Bang Paru. Aduh, Tadi ada dia naik, dia bahas muta sama aku. Aku takut. Oh, nggak ada mukaku. Nunggu, aku ganti dulu. Bentar. Bentar. ya gimana? Signal aku lagi jelek, Bang signal Faru aku. gimana? Dikuasai Roh Kudus. Iya. Dikuasai Lanjut. Adik-adik Bang Faru gimana? Memang adik-adik Bang Faru ini sering merepotkan lah. Makanya aduh, adik-adik kalau bertanya ya kooperatif adik-adik. Jangan kalian samakan ketika di rumah kalian ya. Silakan adik-adik yang mau naik, adik-adik Kristen silakan naik. Adik-adik Bang Faru silakan. Bang, kita cengsip ya. Cengsip kita sama Bang Siap. Yu sama Bang Paru ya. Aku makan dulu ya. Cengsip kita ya. Siap Uni, Cengsip. Masya Allah. Sekeran Uni, siap. Ya, oke lanjut. Oke, kita naikkan ya. Silakan. Tapping di bawah ODGJ. Tapping, saya naikkan. Silakan. ODGJ. Tapping. Oke, Hilman. Silakan Hilman. Silakan naik Hilman. Buat adik-adik OTN, tapping di bawah ODGJ. Biar Bang Faru naikkan. Ini banyak kali minta naik ini lah. Yang mana ini yang OTN? Coba ya, Bang Faru cium dulu ya. Bang Faru dari aromanya bisa tahu ini selama Bang OTN nih. Ini OTN nih, ini. Ini Ronald ini OTN pas ini. Ronald, Adinda Ronald. Apa itu Paru? Adinda Ronald. Oh iya Paru. Islam Kristen. Kristen. Islam Kristen Dinda. Nah kan betul kan OTN kan? Dari baunya kecium tuh baunya. Iya Dinda, silakan Dinda, mau berdiskusi kita Dinda. Apa topiknya Paru? Iya, Yesus ke surga. Apakah Yesus itu ke surga? Coba kau jelaskan tentang Di mana Dinda? Coba kau jelaskan narasi berargumen. Oke, prolog dulu aku Dinda ya. Jadi gini Dinda. Di dalam imannya adik-adik Kristen ini kan, kalian meyakini bahwasanya Yesus itu terangkat ke surga. Sementara di dalam Bible kalian tidak ada secara eksplisit Yesus itu menyatakan dia terangkat ke surga. Jika pun ada dalam Markus 16:19 dia berkata pergi ke rumah bapaknya. Jika kita kembali pada original teksnya, di situ tertulisnya kata Uranos bukan kata paradise. Karena dalam bahasa Yunani ya surga itu paradise bukan Uranos, sementara Uranos itu adalah langit. Jika memang Babang Faruk salah Dinda, silakan tunjukkan datanya, nanti kita komparasi dengan original teksnya. Benarkah Yesus ini ke surga? Silakan Dinda. Ya. Halo. Ya ada Ronald, silakan Dinda. Dengar gini, dengar. Iya dengar Dinda, silakan. Entar ya, bentuk dulu ya.
Kenapa? Ntar aku kentut dulu. Oh, begitulah akhlak Karistinnya. Mamanya di bawahnya dikentutinya mamanya, coba. Beginilah akhlak Karistin, keren. Ya kan? Lagi di bawah mamanya itu, lagi di sebelahnya mamanya kentut dia. Orang yang apa mukanya ketakutan selalu. Ya silakan Dinda. Adalah bertobatlah kau baru. Mukamu penuh penyesalan baru. Tengok. Kan? Kan nangis kan? Ini buktinya teman-teman. Mereka ini hanya modal percaya saja. Ikut-ikutan aja. Kata pendetanya Yesus ke surga, betul. Ikut orang itu percaya Yesus ke surga. Bagaimana bisa sosok yang mati terkutuk di kayu salib itu di surga? Ngapain? Jika memang sosok yang tergantung di kayu salib terkutuk itu di surga, berarti orang-orang pada masa itu yang melakukan kejahatan dan mereka dihinakan dengan kematian di kayu salib, mereka juga masuk surga. Tahu nggak? Gitu loh. Kok gampang kali masuk surganya? Gak bisa mereka buktikan kebenaran bahwasanya Yesus itu di surga. Gak bisa. Tapi kalau sama orang awam, wow. Ya kan? Macam jago kali dia menjelaskannya. Oh iya, sebentar. Cek Bang Faruk, aku ada suara nggak Bang Faruk? Ada Bang Dio. Ya, salam Bang Faruk, apa kabar? Ya, selamat bergabung Andi dan Agnes. Islam Karistin Dinda. Saya bukan Dinda, saya laki-laki saudara. Oke, adik. Islam Karistin adik. Ya, saya Kristen, puji Tuhan. Oke, diskusi kita adik. Boleh. Oke, tema kita hari ini, apakah benar Yesus itu ke surga? Adakah ya pernyataan dari Yesus secara eksplisit dalam Bible kalian menyatakan dia terangkat ke surga? Silakan adik. Terangkat ke surga itu yaitu ke langit ya. Setahu kami ya surga itu di langit. Oke, kalau gitu di mana datanya yang memberikan Terangkat ke atas kan ke surga, itu datanya ada. Ya itu saudara bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, Elia terangkat ke surga. yang saya tanyakan? Yesus bukan Elia, Dinda. Yesus di Lukas 24 ayat 25, di Markus 16 ayat 19. Oke, Masa itu kita mulai dari Markus. Dinda lagi adik, pelan-pelan adik ya. Dalam Markus 16:19 Yesus mengatakan ke rumah bapaknya, ya kan? Benar? Yesus Terangkat ya, mengatakan ke rumah terangkat bapaknya. ya saudara, disaksikan saudara. Dan jasadnya nggak ada sampai saat ini. Pelan-pelan dulu Dinda, ya iya hilang mayatnya. Di Markus 16 ayat 19, di Lukas nomor 3 24 ayat 51. Yang mana dulu datanya ini? Data terangkat ke surga di Lukas 24 ayat 51, di Markus 16 ayat 19. Nah, Ya. Satu-satu Bang, satu-satu. Iya, satu-satu dulu. mau saya tunjukkan saudara? Di dalam Markus 16, kita buka dulu ya, Markus 16 nomor 19. Ini Dinda. Kan dikatakan di sini Dinda, ya. Saya bukan Dinda Bang Faru, saya bukan Dinda. Adik-adik ya, ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sudah? Ini datanya Dinda. Ini saya bukakan. Oke, balikin kamera. Ada. Oke. Ini. Nampak datanya Dinda? Nampak datanya Dinda? Adik Rames, nampak datanya adik?
Adik Rames, sabar teman-teman ya. Mungkin dia lagi punya program. Sekarang saya tanyakan kepada adik. Ya, sekarang saya tanyakan kepada adik. Yang tertulis dalam Markus 16:19 ini pernyataan Yesus atau sebuah cerita yang dituliskan oleh Markus? Saudara, setahu saudara itu yang menulis kitab suci itu Yesus yang menulis atau murid-muridnya? Yang saya tanyakan adik, Sekarang yang begini saudara dalam dengar Markus dulu. 16:19 ini, dalam Dengar. Markus 16:19 ini, gantianlah adik. Enggak, sebentar, saudara sudah tanya. Saya lagi, ya. Yang saya tanyakan adik, yang tertulis Ya, dalam kitab Markus ini pernyataan Yesus atau sebuah cerita yang tanpa validasi dari seseorang yang dituliskan oleh Markus. Apa menurut saudara itu masuk akal apabila seorang yang lagi terangkat terus nulis, itu masuk akal? Dinda, Atau saya orang tidak yang bilang, menyaksikannya yang menulis? Dinda, saya tidak mengatakan Yesus menulis, tidak. Sekarang sama seperti begini saudara, itu artinya sama seperti ini. Saudara percaya Isa terangkat ke langit kan? Dinda, Diselamatkan kan? Dinda, yang Nah, saudara tertulis jawab ini, dulu. Anda percaya yang nggak tertulis Isa diselamatkan? Karena saya tadi Dinda bertanya. Anda percaya tidak Isa diselamatkan di dalam kitab Anda? Adik dengar adik ya. Tadi Babang Faruk itu bertanya begini adik. Enggak, Anda jawab dulu. Anda percaya tidak kalau Isa itu diselamatkan oleh Langsung Allah? cari remis dia teman-teman. Enggak, saya nggak cari remis. Sudah, jawab boleh dulu. Bang Faruk ngomong? Iya boleh, Bang. Boleh abangnya ngomong? Oke, ini teman-teman datanya lihat teman-teman. Ya, ini bukan sebuah pernyataan tapi cerita yang dituliskan oleh Markus. Simak isinya teman-teman ya. Ini cerita. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dari ayat ini kita bisa memahami dari kosakatanya bahwasanya isi ayat ini bukanlah sebuah pernyataan dari sosok yang kita tanyakan, yaitu Yesus. Akan tetapi yang tertulis dalam Markus 16:19 ini bisa jadi sebuah cerita yang ditulis oleh Markus, karena dalam iman Kristen kitab Markus dituliskan oleh si Markus. Yang jadi pertanyaan, apakah tulisan Markus ini mendapatkan validasi? Apakah tulisan dari Markus ini memiliki validasi dari para saksi yang menyaksikan Yesus itu terangkat ke surga? Jika tulisan dari Markus ini tidak mendapatkan, tunggu dulu Dinda. Lanjut saudara. Jangan kurang ajar sama bangmu. Ampun. Sedikit lagi Dinda. Jika tulisan Markus ini tidak mendapatkan validasi ya dari saksi yang menyaksikan Yesus itu terangkat ke surga, berarti cerita yang dituliskan oleh Markus bisa jadi hanya dongeng belaka. Karena tanpa validasi. Kita nggak tahu dia dapat informasi dari mana cerita itu. Belum lagi kalau kita mengkaji, kisah ini ditulis hampir 1 abad setelah si Fulan terangkat. Sosok yang terangkat di mana, si penulis di mana? Sosok yang terangkat di tahun berapa, si penulis muncul di tahun berapa? Silakan Dinda. Tunjukkan validasi. Silakan. Itu datanya ya. Tadi Anda buka di Markus kan, ini di Lukas 24. Nah, ini kok kurang ajar namanya. Ya kan? Nah, ini kok kurang ajar kok namanya ini. Ada 2 kitab. Sudah ada 2 kitab Tadi kok yang kasih datanya kitab Markus. Begitu ku tanggapi Markus Sebentar, kan Anda kan minta validasi kan? Udah saya tunjukkan. Jadi Sekarang ngapain ku begini gaji dari saudara. kitab Markusnya, ngapain ku gaji? Tadi kan Anda minta apakah ada validasi ya kan? Nggak Saya gitu tunjukkan loh kepada Adi. Anda.
Di Lukas Adik 2. Rames. Sebentar, saya Adik selesai dulu. Rames. Saya selesai dulu. Tunggu Saya dulu, selesai dulu. diskusi itu nggak kayak gitu, Adik. Itu namanya. Oh, Anda kamu tadi tidak ngomong saya diskusi. diam. Tadi Ya udah, saya data diam yang kau lagi ya. kasih kan, gini Dinda. Tadi data yang kau kasih Markus 16-19. Ku tanggapi Markus 16-19. Malah lompat kau ketika giliran kau yang bicara, kau kasih data Lukas. Kalau gitu ngapain ku tanggapi tadi Markus 16-19 nya ngapain ku tanggapi? Kau masih dendam kau masih dendam sama abang ketika kau berak ku campakkan ke dalam sungai. Dendam kau, masa lalu itu loh. Silakan Adik Rames, silakan. Tanggapin dulu Markus 16-19 nya, tanggapin dulu. Oke, terima kasih. Ya, jadi tadi saudara mengatakan bahwa itu kan tulisannya Markus, ada validasi. Tetap ayat, teman-teman. Nah, Tetap ayat, teman-teman. saya tunjukkan kepada saudara itu ada validasi, yaitu dari Lukas. Itu dari sosok yang berbeda, ya kan? Ada sosok yang berbeda yang menulis kitab dan ada keterangan yang sama, memberikan keterangan yang sama. Nah, di sana ada orang-orang juga yang menyaksikan. Selain Markus, ada Lukas juga. Nah, dari orang-orang ini yang memberi kesaksian ini, bahkan dari semua murid kan mereka ada di situ, bahkan mereka menulis kitab, tidak ada yang bertentangan. Nah, saya ingin tahu nih, dari saudara kan cuma satu orang nih, saya ingin tahu saudara menurut saudara itu saat Isa terangkat itu siapa yang menyaksikan waktu Isa diselamatkan? Itu siapa yang menyaksikan? Karena di saya sudah tertulis jelas bahwa ada yang menyaksikan. Bahkan ada 2 orang yang memberi kesaksian, yaitu tadi saudara sendiri bawa, yaitu di Markus. Saya tunjukkan lagi di Lukas, 2 orang yang sudah berbeda mengatakan hal yang sama. Nah, bagaimana penanggapan Anda? Silakan saudara. Sudah? Inilah buktinya adik-adik Kristen ini nggak pinter diskusi, nggak paham. Ya, Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril merupakan sang validator. Wahyu yang dia sampaikan itu jadi validator. Jadi kau jangan bertanya saksi lagi. Aku bertanya saksi karena apa yang dituliskan oleh Markus tidak berdasarkan pernyataan dari Yesus langsung. Aku kan yang kutanya ini Yesus. Adakah Yesus mengatakan dia naik ke surga? Malah kau kasih tulisan dari Markus, di mana yang ditulis oleh Markus bukan merupakan pernyataan dari Yesus. Sang validatornya itu adalah Yesus. Berbeda sama Quran. Quran itu validator. Allah telah menyampaikan tertulis di dalam Al-Quran. Kalau dalam Bibelmu ada Bapak mengatakan ku angkat Yesus ke langit, aku tidak perlu lagi mempertanyakan hal ini. Karena Babel kau itu memiliki validasi. Ketika kalian mengimani Yesus terangkat ke langit, persoalannya kan di dalam Bibel kalian kan nggak ada validasinya. Karena ini setelah kita kaji Markus 16-19 yang merupakan cerita yang dituliskan oleh Markus, maka aku bertanya validasinya siapa? Yang menjadi validator ketika Markus menuliskan kisah ini, siapa validatornya? Kau katakan Markus itu sendiri dan Lukas karena dia ada pada saat Yesus terangkat ke langit. Maka saya minta datanya Dinda. Di mana datanya yang mengatakan ketika Yesus terangkat ke langit, Matius dan Lukas ada di situ? Silakan. Karena begini Dinda, Bible kalian itu berantakan. Kenapa berantakan? Ya, ketika Yesus aja dicobai oleh iblis di padang gurun dan di atas bait Allah. Pada saat itu yang ada di cerita itu hanya Yesus dan iblis. Yesus dan iblis. Lukas entah di mana-mana, Matius entah di mana-mana, tapi mereka bisa menceritakan kisah itu. Orang yang nggak ada, dia tak menyaksikan kejadian itu, dia tidak ada pada saat kejadian itu, tapi dia bisa menuliskan kisah itu. Wajar kami mempertanyakan tentang sanadnya. Sama halnya, ada orang Medan menceritakan kalau di Jakarta itu ada kucing yang melahirkan naga. Jelas kami nggak percaya kalau dia tidak ada di tempat kejadian. Cair.
Jadi silakan Dinda, kasih datanya di Bibelmu di mana dikatakan Markus dan juga Markus dan juga Lukas hadir pada saat pengangkatan Yesus ke sorga. Silakan. Dinda Rames, silakan Dinda. Adik, dia marah kalau dipanggil Dinda, marah nih adik. Sebelumnya Bang Faruk aku bantu dulu, mungkin dia nggak paham arti validasi. Ya silakan Ustaz. Ini Bang Rames, validasi itu artinya pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Nah, yang Bang Faruk minta itu validasi dari Yesus bahwa dia diangkat ke langit. Silakan Bang Rames. Silakan. Oke, saya ingin menanggapi ya. Tadi kita saya sudah buka data, Bang Faruk sendiri sudah buka data, yaitu di Markus. Bentar saya sambil cari ya. Nah tadi saya kasih di Lukas ya. Saudara sudah, ini dua orang yang berbeda yang menulis kitab. Nah itu di Markus 16 ya. Markus 16. Saudara minta dari Yesus, sedangkan Yesus orangnya terangkat ke langit. Bagaimana orang yang terangkat kok dia menulis, kan aneh. Ya, yang terangkat tuh orang. Nanti Rames, yang terangkat tuh orang apa Tuhan? Yang terangkat tuh orang apa Tuhan? Nanti saya selesai baru saudara potong. Ya, saya nyambung abang nggak nyambung. Iya, saya selesai dulu. Ya, silakan. Nah, di sana ada di Markus ya. Sebentar saya cari datanya di Markus 16 ayat 19. 16 ayat 19 ya. Nah, di sini ada kata mereka. Ada kata mereka ini berarti lebih dari satu orang. Itu berarti yang menyaksikan terjadinya hal itu orang. Ya kan, orang yang menyaksikan hal itu. Nah, tadi saudara mengatakan, nah orang-orang ini siapa? Pas murid-muridnya ikut di sana menyaksikan hal tersebut untuk membuktikan bahwa Tuhan itu memberi kesaksian terhadap murid-murid. Kita bisa lihat dari murid-murid itu banyak yang membuat mujizat ya, yaitu Petrus membuat mujizat. Apa sih, ya? Bang Faruk harus masuk UGD ini udah saya minta. Sebentar, saya belum selesai, saudara. Saya belum selesai. Nggak nyambung kau. Apa yang kamu selesaikan? Nggak nyambung. Saya selesaikan dulu. Nah, nggak nyambung. sekarang saudara, nggak nyambung. ini antara dua data yang saya tunjukkan kepada saudara, yaitu ada kesaksian langsung dari Tuhan, yaitu Tuhan memberikan mujizat sebagai tanda kesaksian. Bapak, nasi Rames, kau dengarkan. Validasi, ngerti nggak di validasi? Saudara, itu validasi dari Tuhan sudah ada, buktinya ada, yaitu ada bisa membuat. Mana validasi dari Tuhan? Mana validasi dari Tuhan mana? Murid-murid bisa membuat mujizat. Masih kurang yakin? Saya tunjukkan data. Nyambung kok. Nggak nyambung. Kalau saudara kurang yakin. Loh, itu validasi dari Tuhan. Validasi dari Tuhan. Validasi dari Yesus. Dengarkan. Validasi dari Tuhan Yesusmu kalau dia terangkat ke surga. Orang Tuhan ngapain dia harus repot-repot nulis? Tuhan kok harus menulis? Nggak nyambung. Gimana saudara? Saudara dapat di mana? Ada kitab suci bilang, oh Tuhan harus menulis kitab suci. Ada ayatnya dalam kitab saudara. Ada. Sehingga ada menuntut harus Tuhan menulis kitab suci. Dinda Rames, bisa abangnya ada ngomong nggak dulu? dalam keimanan saudara menyatakan bahwa ada Tuhan yang menulis kitab suci? Ya boleh abangnya ngomong dulu. Yang Dinda menulis itu utusannya. Boleh abangnya ngomong dulu Dinda, boleh? Saya bukan biar abang Dinda. menjelaskan mungkin. Oke adik, sentimen kali bang. Adik, boleh abangnya menjelaskan dulu adik biar dapat poinnya. Begini adik, izin Ustaz dia ya berbesarkan lagi ya. Begini adik. Ya, jika kalian memiliki validasi yang tertulis secara eksplisit di mana validasi itu merupakan perkataan dari Bapa, maka kami tidak perlu mempertanyakan saksi karena dialah sang validator. Begitu juga tak perlu lagi dikatakan ada saksi. Karena apa? Karena informasi itu diberikan, disampaikan oleh Allah itu sendiri
yang termuat di dalam Quran. Dasarnya apa kau mempertanyakan ini ketika dalam iman kalian? Ini dasarnya, Dinda. Nih. Oke, saya jawab ya. Tadi Tunggu saudara dulu, bilang harus ada dulu. pengakuan. Lantas ada Lia Eden Tunggu, bilang Dinda. mendapatkan Sabar dulu, wahyu. Dinda. Kenapa Anda Adik, tidak percaya? Adik, sabar dulu adik. Sabar dulu adik. Sabar. Babang Faruk tunjukkan Bibalmu ini. Nih. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus menyatakan bahwasanya dia adalah utusan. Sudah? Dan di dalam Yohanes 5:37, diskusi itu kayak gini, Dinda. Pelan-pelan aja kita, biar dapat edukasinya. Yohanes 5 nomor 37. Nih. Dia pun mengatakan bahwasanya Bapa yang mengutus aku. Karena Bapa yang mengutus Yesus dan Yesus itu adalah utusan, maka sang validator terkuat itu adalah Bapa. Karena Bapa yang mengutus Yesus, berarti Bapa lah sang penguasa alam semesta dan juga penguasa surga dan juga neraka. Sementara dalam Matius 3:17, Bapak ini kan pernah berbicara, didengar oleh orang-orang pada masa itu dalam iman kalian. Nih, Bapak itu berkata, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Cobalah, Matius di mana pada saat itu? Kok bisa pula dia tahu suara itu berasal dari surga? Jikalau memang kalian bisa mempertanggungjawabkan perkataan ini adalah perkataan Bapa, ya, berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, Yesus utusan, Yohanes 5:37, Yesus juga utusan, dan kalian imani Bapa pernah kedengaran suaranya dalam Matius 3:17, ya. Kalau kamu tidak mau ditanyakan tentang saksi, ya, berikan informasi kredibel dari sang validator, penguasa surga, ya, yaitu Bapak yang mengatakan Yesus itu terangkat ke langit, ke surga. Sebagaimana, ya, Al-Quran menceritakan, Allah menyampaikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu dia angkat, nggak perlu lagi ada saksi karena sang validator sendiri yang menyampaikan. Kasih ayatnya dalam Biblemu di mana Bapak mengatakan, ya, Yesus yang kuutus ini kuangkat ke surga. Di mana datanya? Kalau kau bisa tunjukkan itu, aku tidak akan mempertanyakan lagi tentang saksi. Silakan, Dinda. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa sebagai bukti bahwa Tuhan itu turut memberi kesaksian, yaitu dengan cara murid-murid bisa melakukan mujizat-mujizat. Bahkan saudara tadi tunjukkan bahwa ada suara dari langit seperti itu. Nah, itu validasi, itu bukti nyata. Loh, Pertanyaannya bukan Anda, itu. bagaimana? Bukan itu Bagaimana pertanyaannya. di dalam kitab saya, saudara, dengar baik-baik. Di dalam kitab saya, Tuhan berbicara Pertanyaannya bukan langsung itu. kepada Musa. Anda percaya nggak Tuhan berbicara langsung kepada Musa? Yang ditanya bukan tentang mukjizat, bukan mukjizat yang ditanya. Saudara, Bukan Anda mukjizat yang ditanya. Kau sudah nggak nyambung, keluar topik kau. Sia-sia Bang Faruk menjelaskan panjang lebar. Aku nggak mau kamu kayak gitu. Jangan. Kau keluar dari topik. Bang Faruk tanyakan validasi dari Tuhan langsung. Tuhanmu kan Yesus. Kami minta validasi dari Yesus kalau dia itu terangkat naik ke surga. Bang Faruk nggak tanyakan tentang mukjizat, Nasi Rames. kan tadi saya bilang dia itu Tuhan, ngapain dia nulis kitab suci? Ngapain dia nulis? Dia tinggal ngomong aja, anak buah yang nulis. Anda sebagai bos. Gini Dinda, Masa sama Anda harus halnya, kerja? Dinda. Kan lucu. Quran juga, Quran Makanya tidak tadi diurus saya oleh bilang, Allah. mungkin Quran tidak saya nggak diurus tahu oleh ya. Allah, Saya tapi ingin tahu. perkataannya Allah disampaikan Jibril, didengar Nabi, diperintahkan sahabat menulis. Aku nggak bilang loh Yesus itu nulis kitab, nggak bilang aku loh. Tapi aku mau sumber informasi itu yang tervalidasi dari Yesus gitu loh Dinda. Ini kesempatan kau menjawab sekali lagi, menjawab ini. Kalau kau nggak bisa lagi menjawab, nggak nyambung, mending kau tanya aku aja lah. Mending kau bertanya aja lah Rames. Ya menderita, aku bikin menderita. Kalau kau tak bisa menjawab, kau bertanya aja lah Rames. Udah. Dibilang nggak Itu aja nyambung, sih. masih ngeyel. Makanya Atau tadi kamu aku bertanya sama bukain. aku.
Nih, aku buka validasi itu nih. Validasi itu pengesahan. Yang diminta oleh Bang Faruk itu pengesahan dari Yesus langsung. Tertulis di mana itu ucapan Yesus itu di Bibelmu? Bukan ditanya kau Yesus yang nulis. Pengesahan yang saudara minta itu Bang Rames, sebentar. Bang Rames, sebentar. Atau apa, saudara? Boleh maki-maki nggak sih Bang Faruk di sini? Lama-lama aku maki juga ini beneran. Maki aja kan nanti Bang Gino yang dapat dosanya, bukan saya kok. Saya kan nggak maki-maki. Kau dengarkan dulu. Aku buka makna validasi biar kau paham. Bang Faruk itu minta, yang Bang Faruk minta itu pengesahan dari Yesus bahwa dia terangkat ke surga. Tertulis di mana di Bibelmu gitu loh. Bukannya Yesus yang nulis, bukan. Sama kalau kau mau minta, ini aku komparasi ya biar kau paham ya. Kalau kau tadi samakan dengan Isa kan, di mana tertulis Isa terangkat naik ke langit? Siapa saksinya? Ini tertulis dalam Al-Quran. Allah yang berfirman, "Idz qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan aku mengangkatmu naik kepadaku." Ada validasinya. Al-Quran ini adalah firman Allah. Mana dalilnya Dio? Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nih. Mana dia? Wa auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini wahyu dari Allah. Ini namanya validasi, Bang. Validasi dari Tuhan pencipta alam semesta. Nah, sekarang kita balik ke Bibelmu tadi. Nih. Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus ngomong begini, Bang. Mana validasi dari Yesus? Itu yang ditanyakan, tertulis di mana di Bibel? Bukan ku minta kau Yesus yang tulis. Kau bilang tadi, ngapain Tuhan capek-capek menulis? Lah, aku bisa balikin. Ngapain Tuhanmu capek-capek mati di kayu salib? Coba. Nggak paham-paham juga kau. Nah, silakanlah. Iya. Silakan Rames. Jadi saya sudah lihat ya. Nah, tadi saya sudah tunjukkan data bahkan dari kitab yang berbeda, dua orang yang menulis, bahkan orang-orang itu ya kan, yaitu murid-murid itu mereka bisa membuat mujizat sebagai tanda bahwa ada validasi daripada Tuhan. Nah, di sana ada saksi ada orang yang adik Rames gini aja adik, nggak izinkan bertanya aja tadi di bawah. Aduh, iya udah bertanya lah. Nah, minta naik lagi. Naik Rames, bertanya aja lah kok Rames. Bertanya aja lah. Jadi super saya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman ya, yang salah itu bukan Rames ya. Yang salah kembali lagi saya katakan kepada kalian, bentar saya besarkan nih. Yang salah itu bukan Rames, ya. Yang salah bukan Rames. Saya yang salah. Apapun ceritanya saya yang salah. Kenapa saya bertanya sama ODGJ? Saya yang salah ya. ODGJ itu bukan tempat bertanya. Tapi saya tetap bertanya. Udah bertanya aja lah Rames, silakan Rames. Naik aja Dinda Rames. Bertanya aja lah. Udah merajuk itu kayak anak gadis itu. Udah nggak mau lagi naik itu. Merajuk udah. Tak terlanjur aku turunkan Bang Faruk. Takut aku kalau jadi super saya aku keluarkan semua nih kata-kata hikmat dari mulutku. Keluarkan aja. Insya Allah buat kok komalnya nih. Ngeri kali, diulang-ulang itu aja, diulang-ulanginya, tak paham-paham juga dia. Oke, kita naikkan yang lain lah kalau nggak mau dia naik. Bro. Tetap layar teman-teman ya, di tetap layarnya teman-teman, di tetap layarnya. Bro, selamat bergabung. Bro. Islam Kristin. Bro. Moderator si Dipti nggak nampak satu hari ini dia.
Oh, lagi ini mungkin sibuk. Coba kita cari lagi ya. Yami. Oke. Yang bang. Oke, Yami, selamat bergabung Yami. Oke, siap bang. Ya, Islam Kristen, Dinda. Kristen bang. Oke, sabar dulu Dinda. Oke, sabar dulu. Ada yang mau naik lagi nih, satu lagi Dinda. Sekalian disapa Dinda ya. Ini namanya siapa ini? Anak lintas tuh bang Faruk naik. Aduh, anak lintas, selamat bergabung. Anak lintas. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Bang, aku di bawah aja bang. Siap bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku di bawah aja, Silakan. Silakan Yami. Oke bang. Yesus ke surga dongeng. Sekarang kita buktiin. Jangan turunkan ya bang, jangan turunkan. Ya enggak lah. Kita buktikan Silakan. mana yang dongeng bang. Oke, jangan turunkan ya bang. Santai aja bang. Sabar ya bang. Kalau kamu bisa menunjukkan validasinya, ya, atau legalitas dari sosok yang diceritakan oleh si penulis, maka tidak bisa dikatakan dongeng. Tapi kalau hanya tulisan berdasarkan cerita saja yang tidak memiliki legalitas, bahkan validasi dari sosoknya, itu dongeng Dinda. Oke, betul bang. Nggak gitu juga lah cara diskusi Dinda. Kau langsung ngemis ke dalam Quran. Belum apa-apa udah ngemis kau ke Quran. Yang dari kalau kau mau bertanya, bilang tadi kau mau bertanya, gitu loh. Ini langsung ngemis ke Quran, kau kais-kais langsung Quran. Udah nggak nyambung kok diskusinya gitu. Enggak, aku kecewanya gini terhadap adik-adik Kristen ya. Kalian begitu pedenya di jalan-jalan, di gang-gang, di gereja kalian bilang Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat ke surga. Tapi ketika kami membahas itu kepada kalian, kenapa kalian tidak bisa memberikan informasi yang kredibel kepada kami? Informasi yang bisa dipercaya kepada kami. Kenapa malah terkapar-kapar lihat? Ketika ketemu apologet kalian membahas Yesus terangkat ke surga, tiba-tiba mencret lihat. Ayolah, stop membohongi publik, stop membohongi masyarakat, stop membohongi umat. Bertahun-tahun aku mempelajari Bible itu. Belum lagi kalau ditanya sama kalian, ngapain Yesus di surga, ngapain? Ngapain Yesus itu ke surga, ngapain? Pesundal kan ada di surga juga, pesundal. Kalau untuk sampai ke surga, ngapain pakai drama disalib? Pesundal aja nggak disalib masuk surga kok. Jangan aja. Dia mau bahas itu Bang Faruk. Dia mau cari remis di Al-Anfal ayat 31. Habis kau. Muntabir kau bikin di sini, muntabir kau. Iya, kalau mau bertanya ya mau bertanya, bilang gitu loh Bang Dio. Sosok nunjukkan Quran. Oh iya. Jangan Bertanya tiba-tiba aja. Iya. Kalau memang mau bertanya, kamu bilang bertanya gitu loh. Kita naikkan dia. Iya, naikkan. Bertanya aja kau kalau nggak bisa jawab. Iya. Jangan blunder. Santai aja bang. Makanya Dinda, kalau kamu nggak bisa jawab, bilang nggak bisa jawab saya mau bertanya gitu. Ya saya mau bertanya bang, saya cuma orang awam. Ya gitu, nggak bisa jawab kamu kan, gitu. Oh, bisa kali. Saya mau bertanya. Iya, dia silakan. Iya, surga dalam Muslim berapa bang? Apa? Surga dalam Muslim berapa bang? Surga di dalam Muslim. Atau apa? Nggak ada surga dalam Muslim Bang, nggak ada. Oh, nggak ada surga dalam Muslim. Dalam agama dalam Islam. Muslim.
Berarti neraka Dalam aja. Muslim. Kau bertanya aja botol kau. Muslim itu orangnya. Mana ada surga dalam diri kami? Kami ini manusia. Kau mau nanya apa tadi? Kau buka Al-Quran tadi apa? Kau buka lah itu. Apa yang kau mau tanya di? Kayak sok paten kali kau Berapa, tengok. Bang? Apakah ada neraka aja pada saat akhirat? Ada surga. Ada surga berapa bang surganya? Satu lah. Oke, 1. Siap bang. Jangan turunkan, santai aja. Iya. Oke. Bagus ini. Sabar ya. Kalian tengok ya teman-teman ya. Aku bikin muntabir nih. Kau tengok lah. Dia buka data. Kena kepalanya nih. Aku bikin. Coba lah. Ini bang. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar ya. Tap-tap. Tembuskan ke 1 M tap layar teman-teman. Oke, sabar jangan turun. Lama. Oke. Besarin bang. Tadi 1. Besarin bang. Berapa sih bang? Dalam kedua surga. Berapa, 1 apa 2 bang sini? Coba jelasin bang. Itu ayat tentang apa? Ayat lo kok macet? Iya pasti. Di dalam kedua surga. Di sini 1 apa 2 bang surganya? Baca, coba kau baca. Coba kau baca. Di dalam kedua surga itu terdapat 2 mata air ya. Di sini surganya 1 apa 2 bang? Oke, masih ada lagi bang, masih ada lagi bang. Ada 1 lagi yang paling bagus. Ada yang paling bagus lagi bang. Kau lompat. Jangan turunkan bang. Kau lompat. Jangan turunkan bang. Dari ayat ini bang, dari ayat ini kelanjutan bang. Jangan turun. Nanti biar aku dulu nanti nanggapi bentar Ustaz dia ya. Siap. Habis muntabir aku bikin langsung Ya, setelah itu saya kasihkan data. Silakan buka lagi datanya Dinda Yami. Oke, ini lanjutannya lagi bang. Iya, jangan Iya, gemetar silakan. kau, santai aja. Kayak apa aja lo, gemeteran kali kau suaramu. Aku tengok. Lagi. Jangan gemetar, jangan nangis. Dinda Yame, nanti bangunin abangnya ya. Kalau udah ketemu datanya bangunin ya. Oke bang. Selain dari Itu kedua yang surga, tadi. itu ada 2 surga lagi. Berapa surga di sini bang sebenarnya? Oh, Selain iya. dari Sudah kedua Dinda? surga, itu ada Ada 2 lagi? surga lagi bang. Berapa surganya bang? Iya, ada lagi. 50 Ada surga. lagi. Nggak ada lagi data yang menunjukkan. Ya dengar dulu, tunggu dulu. Nanti baru dijawab. Ada lagi data mau kamu tunjukkan, biar kita kasih pusat dia menjawab. Iya, saya tanya ini aja bang. Saya mau tanya. Oh iya, habis datanya, nggak ada lagi mau ditunjukkan. Ini aja. Nggak ada Bang, lagi saya kan? mau tanya bang. Iya, nggak ada lagi silakan aja, datanya Bang. kan, mau ditunjukkan nggak ada lagi kan, biar abang yang ngomong ini. Iya, sudah bang. Berapa Oke, surga di sudah. sini bang? Oke, simak teman-teman ya. Hari ini kalian sudah menyaksikan si Yame sendiri mengakui hanya di Islamlah yang ada surga. Ini diakui dia kan, dan diakui dia, dan dia percaya umat Islam itu dan hanya di Islamlah ada surga. Dikasihnya datanya.
Sementara ketika ditanya dia tentang surganya, mencret. Ya kan? Ya kan? Terima kasih ya. Ada Ya kan? berapa Lanjut. surga, Bang? Beliau tadi bilang Silakan. satu. Ya, Iya. ada berapa, Bang? Jadi Satu, kalau kita apa berapa? sebentar, ya dengar dulu lah. Surga. Kau hitung 4, kau mau menetapkan berapa? 2 apa 4? Iya, baca dulu, Bang, baca dulu lah. Nanti yes, makanya kau dengarkan. Yang namanya surga itu ada derajatnya. Derajat itu ya dengar dulu, jangan oke kau. Ya, Bang. Yang namanya surga disebut jannah, satu tempat bagi orang-orang beriman untuk meraih nikmat dari hasil amalannya di dunia. Nah, surga itu punya derajat. Makanya disebutkan jannah dalam surat apa ini? Ar-Rahman disebutkan jannatan, 2 surga. Derajat surga yang dapatkan itu 2. Dalam sebagian riwayat atau dalam sebagian ayat, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga bentuknya jamak, banyak. Itu artinya derajat di dalam surga, Bos. Oke. Paham? Coba. Ya, Mau besarin lagi bukakan coba. datanya? Aku bukakan datanya. Oke, silahkan. Besarin lagi coba. Apakah di sini tertulis derajat surga selain dari kedua surga? Di sini ada 4, Bang, surganya, bukan 1, Bang. Dan tidak ada Mana derajat tertulis 4 di situ? Mana tertulis 4 di situ? Oke, kita lihat. Mana kata 4? Selain- Dalam bahasa Arab 4 itu apa bunyinya, Bang? Coba yang mana? Oke, baca, sabar ya, Silakan. sabar ya, jangan turun. Ya. Jangan turun. Iya. Sebutkan di situ mana bahasa Arabnya 4 surga itu yang mana? Silakan. Sabar, Bang. Selain Ya, sabar dari nih. kedua, ya selain dari kedua kan 2 surga, itu ada 2 surga lagi. Sekarang saya tanya, 2 tambah 2 berapa? Loh, 2 tambah 2 berapa, Bang? itu penjelasan ayat sebelumnya jannatin, makanya disebutkan fihima pada keduanya. 2 tambah 2 berapa, Bang? 1, Bang. 1. 2 tambah 2 tambah 2 4. 1. 2 tambah 2 4. Nah, terus Berarti 4 surganya, Bang. mana kata 4 di situ? Kau sekarang ku tanya kau dalam Iya. ayat itu mana? Di mana ayat 2 tambah 2 di situ mana? Di mana 2 tambah 2? Oke. Ada nggak ayat 2 tambah 2? Ya, lihat aja. Selain dari coba. kedua surga itu Iya. ada 2 surga lagi. Itu, Oke. Bang. Oke. Berapa surga sini? Mana sebentar. Mana 2 tambah 2 surga di situ? Lagi nonton 2 tambah 2 di mana di situ? 1.700 orang, berapa tuh, Bang, surganya? 2 tambah 2 di situ mana? Yang mana Ya, ayat tidak 2 ada tambah 2 2 itu? 2, tapi kita bisa lihat dari Nah, ayat tidak ini, Bang. ada. Di sini ada 4. Ya kan? Baik, tidak ada kan? Tidak ada kan? Kita tanya penonton Nah, aja. sebentar. Kita tanya penonton. Ya. Kau enggak perlu tanya penonton. Penonton sudah jawab. 2 tambah 2 4. 2 tambah 2 Berarti 4. berapa, Betul. Bang? Ya, berapa Tapi surga di ayatnya sini, 2 Bang? ada 2 tambah 2 enggak di situ? Tambah 2. Tapi kalau kita melihat di bentar. sini, kalau kita melihat di sisi lain dari kedua surga, Sebentar, itu ada sebentar, 2 Bang, surga lagi. sebentar, Itu ada sebentar, 2 surga. Abang, dengarkan. Di mana ayat itu disebutkan 4 surga? 4 surga bahasa ayatnya di mana? Bahasa aslinya, bahasa Arabnya apa? 4 surga. Mana? Yang mana? Yang mana Kalau ayatnya? 4 surga, begini, Bang. Kalau 4 surga tidak tertulis secara tekstual, tapi di sini kita bisa melihat selain Oke, dari tidak sebentar. itu Kalau tidak ada 2 tertulis surga. secara tekstual, Berapa, sebentar, Bang. Kalau tidak tertulis secara tekstual, kenapa kau bisa simpulkan 2 tambah 2 4 surga? Oke. Di sini ini Nah, silakan. SD pun bisa jawab ini 4, Bang. Kalau sudah begini nih, Bang. Selain Tidak tertulis 4 surga di situ, Bapak. Aku sudah jelaskan derajat surga itu berderajat, berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Mana Makanya datanya, terkadang surga. Kau dengar dulu lah. Mana data? Tadi aku tanya kau data, kau nggak kasih data.
Ini datanya bang, ini datanya. Datanya ini. Mana kata yang mana? 4 surga yang mana? Oke. Mana 4 surga? Selain dari kedua, iya. Dengar dulu bang. Nah. Selain dari kedua surga itu ada 2 surga lagi. Berarti ada berapa surga? Ya. Berapa surga bang? Ada 1 surga derajatnya berbilang, ada 2, ada 4, bahkan ada 100 derajat surga. 100 surga ya? Iya. Derajat-derajat. Oke, 100 surga. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan. Ada 100 surga Muslim. Apa sih Luar ini orang? biasa. 100 surga. Kenapa? Terus kenapa? Yang kutanya di situ Bagus, mana? Bang. 4 surga di situ mana? Mana? 4 surga di situ mana? Jadi bahasa sederhananya gini Dinda Yame. Bahasa sederhananya itu gini Dinda Yame. Ya, surah Ar-Rahman yang kau tunjukkan itu menyatakan atau menyebutkan tempat-tempat di surga. Ya, Gimana derajat. Jadi derajat kalau dalam pemahaman Islam disebut dengan derajat. Sama halnya dengan derajat. Bumi ini kan luas Dinda kan? Ya kan? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, itu semua berada di dalam bumi. Pemaparan surah Ar-Rahman itu tadi, yang tertulis dalam surah Ar-Rahman tadi, Allah memaparkan tempat-tempat di surga itu, tingkat-tingkatan tentang di surga itu. Tapi surga itu satu tempat, gitu loh. Contoh dituliskan di situ, selain dari kedua pulau itu, ada pulau lain di bumi, gitu loh. Tapi tetap konteksnya itu berada di dalam bumi, berada di bumi. Berapa buminya bang? Gimana? Buminya ada berapa bang? Buminya ada berapa bang? Bumi ada Buminya satu, ada berapa, Bang? sama surga satu. Berarti berapa bang? Buminya satu. Iya, Jawa terus Kalimantan. Nah. Itu buminya ada 2 apa 1 bang? Makanya Dinda, ini Dinda. Kamu memahami, dengar Dinda ya. Kamu memahami Quran sebagaimana kamu memahami Bible-mu yang terjemahan. Kamu memahaminya dengan terjemahan. Kalau kamu baca di situ di original teksnya itu, kamu memahami tentang original teks, kamu tidak akan beranggapan tentang surga yang terpisah. Nggak akan. Gitu. Makanya jangan kau pahami dalam bentuk terjemahannya. Aku bilang tadi bumi dalam Kedua, Jawa, yang kedua. Kalimantan itu ada berapa bumi? Dengar. Berapa bumi itu bang tadi? Yang kedua. Dengar dulu Dinda. Kalian ini memahami Quran sesuai dengan kebutuhan. Kenapa aku bilang dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan? Biasanya kan kalian menolak kan? Kalau terjemahan itu di dalam kurung, buka kurung. Menolak kalian kan? Di dalam terjemahan surga itu di dalam kurung atau di luar kurung? Tidak, contoh yang abang tadi berikan. Coba dulu. Kalimantan. Di dalam kurung apa di luar? Di dalam kurung atau di luar kurung surganya? Sama kata lagi itu, tengok itu. Bang, Itu tadi abang bilang penjabaran begini. untuk pemahaman Dinda. Abang tadi bilang begini, Jawa dengan Kalimantan. Oke, di situ ada Iya. berapa bumi bang? Oke. Apakah Jawa punya Iya. satu bumi? Jawa, Kalimantan tidak. punya satu bumi? Jawa, Kalimantan, ya Sulawesi itu disebut bagian dari bumi bukan? Iya, tapi kan buminya cuma satu. Bagian dari bumi. Nggak paham ya. Gitu loh. Dikasih yang sederhana jawabannya, dia mau yang Mana panjang lebar. datanya bang? Nggak paham. Derajatnya mana datanya? Mana datanya derajat? Ini data yang kau tunjukkan ini kan mengarah ke situ ini. Lain dari Ini original teksnya kalau kamu baca. Wa min dunihi ma jannatan. Itu kalau kau paham artinya itu, dan kalau kau baca, kau simak ya. Jadi dalam surah Ar-Rahman ini Allah memaparkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Kalau kau baca ya dari ayat 1-nya seterusnya, kau akan paham.
Di situ tidak dikatakan tentang surga itu 2, 3, 5, tidak. Tapi menceritakan bahagian-bahagian di dalam surga itu tadi. Jadi ketika Allah mengatakan selain dari kedua itu, nah Allah mau menyampaikan lagi, ini loh surganya ini lagi, ini loh isi surganya lagi, ini loh bahagian dari surganya lagi. Itu yang dimaksud dalam surah Ar-Rahman itu tadi, Linda. Di sini bukan pengawal aja bang, tunjukkan datanya bang, mana derajatnya bang. Oke, aku tunjuk datanya. Satu ayat bang, selain dari kedua surga itu ada 2 surga lagi. Ya, iya, ini aku buka ini, aku buka datanya ya. Oke, ini makanya kau dijelaskan yang sebenarnya yang sederhana, tapi kau pengen yang panjang lebar, yang biar terlihat keren lah kau kan, nggak apa-apa lah. Sekali belajar kalian. Perhatikan di layar bang. Kau minta data kan? Nih data kami dalam Islam. Tadi yang kau buka itu dalam surah Ar-Rahman itu 2 surga, oke? Dalam surat Al-Ahqaf ini penjabaran dari jawaban singkat yang aku kasih kau tadi, tapi kau tidak paham, tidak apa-apa aku jabarkan panjang lebar. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan 2 surga. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 14 disebutkan 1 surga. Ulaika ashabul jannah. Ini jannah ini namanya dalam bahasa Arab sighah mufrad, kata tunggal. Al-jannatu. Kalau 2 surga al-jannatani. Kalau banyak surga jannatun. Nanti aku kasih datanya. Oke? Mereka itu para penghuni surga. Satu surga. Iya ini nih. Mereka itu para penghuni surga. 1 surga. Oke? Tadi surah Ar-Rahman. Tadi surah Ar-Rahman. Dengar dulu lah. Aduh, cuman kau. Ilmu ini adikku biar kau paham. Di sini ditulis 1 surga. Tadi di surah Ar-Rahman 2 surga. Oke? Nih aku buka yang lain. Dalam surat At-Taubah disebutkan jannatin, surga-surga. Nih. Ini terjemahannya. Nih. Surga-surga. Artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin beriman laki-laki perempuan surga-surga. Ini bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya jamak. Jamak muannas salim namanya. Ada jannatun 1 surga, jannatani 2 surga seperti yang dalam surah Al-Ahqaf 1 surga, dalam surat Ar-Rahman yang kau sebut tadi 2 surga jannatani. Kalau jannatun atau jannatin 3 surga. Ini surah At-Taubah 72. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Oke. Ini menunjukkan tentang derajat surga. Makanya aku bilang kau tadi, surga itu banyak derajatnya, bahkan disebutkan 100 sampai 100 pun ada. Mana datanya? Nih aku bukakan datanya. Nih, dalam Sahih Al-Bukhari nomor 2790, kelihatan nggak, teman-teman? Aduh, mana dia tadi? Aku terjemahannya aja, Bang. 2700, iya aku terjemahkan, aku bantu terjemahkan. 2790. Kata Nabi Muhammad apa? Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat. 100 derajat, 100 tingkatan. Paham? 100 derajat atau 100 surga, Bang? 100 Sudah aku derajat bilang atau 100 tadi, surga yang dimaksud ungkapan takbir dalam Al-Quran menyebutkan surga, artinya derajat surga. Mana tertulis derajat surga, Bang? Ini. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya dalam surga ada 100 derajat, 100 tingkatan. Gak paham juga? Aku buka terjemahannya ya. Ini coba bisa diterjemahkan nggak ini? Translate dispatch ke Indonesia, ke bahasa Indonesia. Nah ini dia. Ini bahasa Indonesia ya bang. Nih, beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 berapa bang? 100 tingkat. Nah itu. Aku bantu terjemahkan langsung, kau tidak mau paham, cuman ya. Iya. Di sini abang tadi surga. Di situ tertulis 100 surga apa 100 derajat, Bang? 100 surga apa 100 derajat? 100 derajat.
artinya berbicara tentang surga. Oke, derajat surga apa bukan? Ya Allah, Rabbi. Di situ Derajat itu tertulis, tingkatan dalam derajat apa? surga, adek Yame. Darajah itu artinya tingkatan dalam surga. Kalau surga itu bertingkat. Baca. Iya. Aduh, masa aku harus bahas tentang kau ngerti nggak tentang al-a'yan wal ajnas? Perbedaan antara al-a'yan dan al-ajnas dalam bahasa Arab, ngerti nggak abang? Nanti aku jelaskan apa nggak paham. Bang, begini bang, di situ tertulis surga pada derajat bang. Derajat. Oke, terus kenapa abang bilang surga bang? Surga itu satu derajat. Jadi dalam takbir pengungkapan surga, dua surga, satu surga, dua surga, banyak surga. Artinya derajat-derajat surga itu. Tapi ainul jannahnya, surganya satu. Paham gak sih? Enggak, begini aja deh. Abang pernah belajar bahasa Arab nggak? Enggak bang, enggak. Nah itu susah bang. Aku nih master bahasa Arab aku. Kau Iya, gimana nanti kalau terjemahannya- aku tanya kau kan Begini, umat Bang. terjemahan, kau nggak ngerti itu. Kau umat terjemahan. Sekarang aku tanya kau, dalam surat, coba kau buka nih, aku gedein kau ya, aku gedein kau nih. Nah sekarang aku tanya kau, 4 surga di situ mana 4 surga? 4 surga bahasa Arabnya apa 4 surga? Oke. 4 surga bahasa Arabnya apa bang di ayat itu? Oke, selain dari kedua surga, itu ada 2 surga lagi. Berarti ada berapa surga di sini? Aduh. Jadi tertulis derajat bang, bukan surga bang. 100 derajat, bukan 100 surga bang. Ya sudah, gini aja lah ya Me, ya. Mau 1 surga dalam pemahamanmu, 1, 2 surga, 100 surga, mau 1000 surga, yang penting dalam iman Islam itu ada surga. Dan Jadi 100 kau surga. sendiri sudah membuktikan bahwasanya benar surga itu hanya ada di dalam iman Islam. Ya. Jadi 100 surga ya. 100. Ya. Terserah. Surga, Kau surga. mau bilang 100 surga, mau kau bilang 1000 surga, mau kau bilang 2 surga, 1000 apa, mau kau bilang 3 surga apa. Yang pastinya di dalam iman kami benar kan ada surga kan? Benar kan? Benar kan? Dalam iman Iya, Islam kan? ada surga kan? Benar nggak? Iya, dalam Kristen. Benar. Udah selesai sekarang, abangnya mau bertanya nih. Di dalam iman Kristen, adakah surga? Hah? Dalam iman Kristen, adakah surga? Oke, sabar bang. Ya, Mi? Hah? Pertanyaan saya juga belum selesai belum. Apa? Oke. Ya, Mi? Ya, bagaimana bang? Di dalam iman Kristen, adakah surga yang dijanjikan oleh Yesus untuk kalian? Sabar bang. Iya, kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan janji surga kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang menyembah kepada Dia. Oke, sabar bang. Ya, silakan. Di mana? Oke. Dikasih jawaban yang simpel, pengen yang ribet panjang lebar. Dijelaskan panjang lebar, nggak paham. Cuman aja kau. Oke. Ini bang. Mana? Jangan gemetar kau. Kok oke terus dari tadi. Oke sabar, oke sabar. Gitu. Wahyu 21:4 bang. Ya, baca Dinda, baca. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata
dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan karena hal-hal itu yang sudah berlalu. Jadi, oke, ini dalam Udah? kita, Bang. Udah, Dinda? Tuhan yang cahaya balik itu. Oke, sabar, Bang. Ada lagi, Bang. Dicari di AI dalam ayat nggak ada tulisan surga, terus dia simpulkan surga. Cuman ya kau? Mana lagi? Datanya lagi mana lagi, Dinda? Habis lah kau. Encret. Salah kasih data dia tadi itu. Kelimpungan dia, dikais-kais Bibel itu cari surga. Ih, mana surga? Mana surga? Begitu Bibel ditanya mana surga ini? Mana surga? Panik kau kan, panik kan. Nah, makanya udah Coba Dinda ya, pertanyaan Bang Faruk ya. Pertanyaan Bang Faruk, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang menyembah kepada Dia. Silakan. Panik udah, gemetar tuh, pasti gemetar tuh. Keringatan pasti, keringatan. Coba lihat, coba open cam depan, coba kamera depan, coba keringatan pasti kau kan? Coba keringatan. Pasti keringatan kau. Walah, sabar. Keringatan kau pasti. Ya kan, bergetar muridmu kan, bergetar kan muridmu kan. Bergetar muridnya teman-teman, bergetar. Bergetar muridnya teman-teman, bergetar. Mana? Capek dan ibu mana surga? Gak dapat kemana. Surga untuk Kristen, gak ada itu. Mana Dinda? Ada baca. Apa itu? Yohanes 3 ayat Matius 3. 18:3. Ya. Menjawab dan Yohanes. berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali jika seseorang dilahirkan kembali, dia tidak dapat melayani kerajaan Tuhan. Apa? Yang ngomongin kerajaan siapa? Aku tanya Dinda, kasih ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga Ya, mati untuk itu, orang-orang menuhankan dan menyembah pada Dia. Baca mati itu, Kristen. Hah? Baca mati itu, Bang. Matius mana yang Matius mana 5 nih? ayat 5. Matius mana yang mana nih? Iya. Yesus menjawab, sesungguhnya itu. Yesus Bukan, menjawab yang di bawah nih, sesungguhnya. Bang. Orang yang Iya, aku berkata kepadamu, Diberi- kecuali yang mana? diberkatilah itu. Oh, Matius diberkatilah. Ya, ya. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Dan semoga apa yang kita lihat dan kita dengar dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika kita bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.